Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, dari bacaan kita dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 10 ini tadi, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan bersama apa makna yang sesungguhnya di balik ayat ini. Bapak Ibu, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menangkap peluang. Menangkap berarti bisa juga diartikan sebagai melihat. Berbicara mengenai kesempatan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa kesempatan yang sama tidak datang dua kali. Itu yang sering kita dengar di dalam peribahasa-peribahasa sehari-hari. Artinya melalui ungkapan ini kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Kesempatan ini adalah sesuatu yang unik. Dia seringkali datang di saat kita sedang tidak menginginkannya. Kesempatan juga bisa datang dengan rupa yang tidak menarik, sehingga kita tidak memperdulikannya. Dan akhirnya kesempatan bisa pergi meninggalkan kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kesempatan telah pergi meninggalkan kita, maka kita pun menyesalinya. Nah, makanya timbullah ungkapan kesempatan yang sama tidak akan pernah datang dua kali. Bapak Ibu, mari kita cermati bersama-sama apa yang dimaksud dengan kesempatan pada saat ini. Menyadari betapa berharganya waktu dan kesempatan di dalam hidup ini, maka Rasul Paulus pun pernah menasehati jemaat di Efesus agar benar-benar memperhatikan dengan seksama hal ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Nah, Bapak Ibu, kalau kita cermati dan memperhatikan, maka kita akan bisa kehilangan kesempatan. Kalau kita tidak cermati dan perhatikan, kita bisa kehilangan kesempatan. Karena itu, kita harus memperhatikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan beda dengan waktu manusia. Jadi di dalam kitab Wahyu itu dikatakan, ketika Dia membuka pintu, artinya Dia itu Tuhan. Ketika Tuhan Yesus membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan apabila Ia menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Artinya waktu Tuhan adalah sangat berharga sekali. Waktu Tuhan berlaku tidak seperti waktu manusia. Kalau waktu manusia bisa berulang-ulang, kita mungkin berpikir, ini hari Senin, besok juga hari Senin ada, minggu depan juga hari Senin ada. Itu waktu manusia. Tetapi waktu Tuhan, atau yang dalam istilah teologi adalah kairos, itu adalah anugerah. Sebuah anugerah yang tidak sama dengan hari-hari kemarin dan hari-hari yang akan datang. Itu waktu Tuhan. Inilah yang perlu kita cermati, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa kesempatan yang dimaksud dalam sini di nats kita ini adalah waktu Tuhan. Dalam bacaan kita pada saat ini melalui kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9, kita dapat melihat bahwa semua orang tanpa melihat keadaan, sikap atau perbuatannya, akhirnya sama saja. Baik itu yang jahat, baik itu yang memiliki kasih, baik yang mempunyai rasa benci, baik orang benar atau orang fasik, baik orang tahir atau orang najis, baik orang yang beribadah maupun orang yang tidak beribadah. Nasib semua orang sama saja. Akhirnya
Apa yang membedakan kita sebagai orang percaya? Kita sebagai orang percaya dengan orang yang tidak mengerti akan firman Allah. Inilah istimewanya kita sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu, anugerah Tuhan untuk mempergunakan hari-hari ini sedemikian rupa supaya bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini, kehidupan kita yang masa datang, terlebih-lebih lagi kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, kematian adalah kebalikan dari kehidupan atau lawan dari kehidupan. Di dalam kematian atau di dalam alam maut, tidak ada lagi yang dapat diperbuat. Tidak ada lagi yang dapat diusahakan untuk melakukan sesuatu. Maka saat ini, marilah dengan cermat kita memaknai firman Tuhan ini, bahwa selagi kita mempunyai waktu dan kesempatan, marilah kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Justru selagi masih hidup inilah kesempatan kita untuk berbuat sesuatu akan dinilai oleh Tuhan. Perbuatan kita yang akan menyenangkan hati Tuhan, itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa nasib semua orang sama. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah apakah kita bisa menggunakan kesempatan dalam hidup ini dengan baik, atau justru menyia-nyiakan. Maka dari itu dikatakan di dalam ayat 9 tadi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Selagi ada waktu dan kesempatan, selagi kita masih diberi napas kehidupan oleh Tuhan, marilah kita kerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita menurut kemampuan kita, menurut talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Baik itu yang bekerja di bidang pelayanan, bekerja di tempat-tempat umum, atau bekerja sebagai pendidik, atau buruh, atau apapun yang Tuhan karuniakan sebagai talenta untuk mendatangkan rezeki. Lakukanlah itu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan begitu, sungguh-sungguh kita akan memperoleh sepenuhnya apa yang menjadi kebahagiaan di hadapan Allah. Apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah. Hal ini juga yang menunjuk pada sebuah sikap terhadap pekerjaan, supaya seseorang tidak kaku hanya berfokus pada satu pekerjaan. Artinya, hal ini tidak mengikat pada satu pekerjaan, tetapi apa yang bisa kita lakukan kalau itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang atau bagi orang-orang tertentu, maka itu jauh lebih baik. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, hidup kita boleh dilanda krisis. Seperti saat ini, hidup kita boleh ditimpa sebuah problematika, pergumulan, atau sebuah persoalan yang besar, yang mungkin kadang-kadang sampai-sampai kita sudah putus asa. Tapi jangan khawatir, bahwa ketika kita selalu menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita, maka kita akan keluar dari segala pergumulan kita. Bahkan kita berani bangkit
melihat kesempatan yang seringkali disediakan Tuhan itu, asal saja kita jeli melihatnya. Hanya saja kita perlu sebuah pembaharuan, atau di dalam istilah ilmiahnya perlu di-upgrade dan di-update. Di-upgrade berarti meningkatkan kapasitas diri kita atau wawasan kita. Di-update berarti menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang berjalan. Jika kita tidak melakukan hal itu, jika kita tidak mengupgrade dan mengupdate hidup kita, pemahaman kita, maka kita hanyalah orang-orang yang berjalan di tempat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sudah banyak kemajuan yang dicapai oleh perkembangan teknologi, terutama di dalam pekabaran Injil. Kita tahu orang-orang tidak perlu lagi pergi rame-rame untuk mendapatkan berkat. Tetapi cukup mengklik, cukup belajar di rumah sendiri. Itu hanyalah salah satu dari trik untuk mengupdate wawasan kita. Artinya jika kita hanya menunggu firman Tuhan dari mimbar yang sering kita dengar, mungkin lama-lama kita ketinggalan zaman. Jadi sekarang mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama dengan anak Tuhan di seluruh penjuru dunia yang sudah menggunakan fasilitas canggih seperti saat ini, kita pun semampu kita bisa menggunakan itu untuk mengupgrade, untuk memperbarui, atau sekaligus mengupdate, untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan tema masa penghayatan hidup berkeluarga tahun ini, yaitu keluarga yang berencana. Maka setiap keluarga KGSBS didorong untuk memiliki perencanaan menuju masa depan sejahtera dan penuh sukacita. Di dalam perencanaan tersebut, setiap keluarga juga dituntut untuk melihat setiap peluang seperti yang diungkapkan di atas tadi, yaitu melihat peluang, menangkap peluang, melihat peluang atau kesempatan yang ada. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 tadi berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ayat ini secara positif menggerakkan para pembacanya, para pendengarnya, dan juga kita semua untuk tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Mari kita melihat peluang yang ada. Bapak Ibu, untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, saya ingin mengungkapkan sedikit tentang interaksi sederhana antara saya bersama istri di rumah beberapa saat yang lalu. Di mana ketika istri pulang dari bekerja, dia mampir di sebuah warung yang biasa dia membeli peralatan masak, dia membeli kelapa, dan kebetulan dia melihat 3 tumpuk pupuk organik seberat kira-kira 5 kilo satu saknya. Dan karena di rumah ada sedikit kembang, jadi istri membeli pupuk itu 2 karung. Akhirnya dia bawa pulang dan timbul pikiran di dalam hatinya. Dia bertanya kepada saya, "Pak, boleh nggak saya menjual pupuk ini secara online?" Artinya ya di WA aja, WA grup aja katanya. Ya, kalau itu membawa hasil ya nggak masalah toh. Itu kan bukan merugikan orang lain gitu. Akhirnya dia setuju dan kami sepakat bahwa
Pertama-tama itu kita akan beli 10 dulu, seperti itu. Nah, akhirnya ada hati manusia yang jahat. Ada hati manusia yang jahat, maksudnya timbul pemikiran. Di situ kan ada merek pupuknya, pupuk sianu, alamat ini, nomor HP ini. Lalu dia menghubungi saya lagi, mendekati saya, "Pak, ini ada nomor teleponnya loh. Jadi kita bisa langsung ke ini aja, produsennya aja, biar lebih murah." Lalu entah kenapa saya menjawab, "Itu kurang bijaksana loh. Ibu itu membantu kita untuk membeli pupuk itu. Dan untuk kita juga bermanfaat loh. Nah, mungkin rezeki ibu itu melalui kita. Jadi jangan langsung ke distributor, nanti malah kita terlalu rakus, kita nggak dapat apa-apa. Tapi justru karena melalui ibu itu mungkin Tuhan menyuruh kita yang menjual sebagian untuk untung ibu itu." Akhirnya dia berpikir, "Oh iya benar juga." Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, inilah salah satu contoh kecil yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, di mana apapun yang bisa dikerjakan tangan kita, kerjakanlah itu dengan keras, dengan baik, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, saya kira inilah yang perlu kita maknai bersama-sama pada minggu pagi hari ini. Dan jika kita simpulkan dari awal sampai akhir dari renungan kita ini, maka yang pertama yang harus kita ingat adalah, mari gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan dan nikmatilah hidup bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama keluarga, seperti yang tertulis di ayat 9 tadi. Karena waktu yang diberikan Tuhan tidak akan pernah kembali. Bapak Ibu, jika saat ini kita memiliki waktu dan kesempatan bersama-sama dengan keluarga, anak, istri, suami, adik, kakak, bisa berkumpul, itu adalah waktu Tuhan. Hargai dan nikmatilah itu dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga adalah, kerjakanlah segala sesuatu sebaik-baiknya yang bermanfaat untuk mendatangkan hidup yang kekal. Saya kira ini yang bisa kita maknai, ini yang bisa kita renungkan bersama-sama. Kiranya renungan ini boleh memberi motivasi kepada kita semua, supaya ke depan ini kita mendapatkan pembaharuan yang baru yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.